Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penentuan densitas dengan metode hipnometer. Di sini saya Nuriawan Tegara Diharto dengan NIM 24031007. Saya Daruja Daniswara dengan NIM 24031004. Saya Idia Pratiwi dengan NIM 2403100006. Saya Najwa Farina Gaisani dengan NIM 2403100008. Pendahuluan pada praktikum penentuan densitas adalah massa jenis atau densitas adalah tingkat kerapatan suatu zat, yaitu perbandingan antara massa dan volumenya. Zat ini, contohnya emas, akan memiliki massa jenis yang sama meskipun ukurannya berbeda. Setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda tergantung pada jenis bahan penyusunnya. Misalnya pada benda besi dan baja, meskipun tampak mirip, massa jenisnya tetap berbeda karena bahan penyusunnya berbeda. Massa jenis berfungsi untuk mengenali jenis zat karena bersifat khas untuk setiap bahan. Menurut Hargani DKK 2022. Dalam bidang seperti teknik sipil, biologi, pertanian, dan ilmu material, massa jenis merupakan parameter penting untuk menentukan sifat suatu material. Massa jenis mencerminkan keberadaan intrinsik bahan yang mempengaruhi kekuatan, ketahanan, dan stabilitasnya. Menurut Rosita 2022. Densitas dibagi menjadi dua, yaitu densitas Kalba adalah perbandingan antara massa dan volumenya termasuk ruang kosong antar partikel. Sedangkan densitas nyata adalah perbandingan antara massa dan volumenya, namun hanya volume pada bahan, tidak termasuk ruang kosong antar partikel. Informasi ini berguna dalam perhitungan massa terhadap volume dan berpengaruh pada tekstur serta efisiensi perpindahan panas pada proses-proses teknis. Menurut Anda Suryani 2015. Tujuan praktikum ini untuk menentukan densitas dan berat jenis dari bahan pangan berbentuk butiran, untuk menentukan densitas dan berat jenis dari bahan pangan berbentuk cairan, serta untuk menentukan food density atau densitas curah. Di praktikum ini, yang pertama alat ada hipnometer, desikator, penjepit, pipet tetes, gelas beker, dan neraca analitik. Yang kedua yaitu bahan ada toluena, aquades, kecap, minyak, kacang hijau, dan beras ketan. Ada cara kerja. Yang pertama yaitu menimbang botol hipnometer, kemudian menimbang botol hipnometer dan air, menimbang botol hipnometer dan toluena, memasukkan sampel bahan pangan yang telah diketahui beratnya ke dalam botol hipnometer dan dimasukkan di toluena. Kemudian yang terakhir menghitung SG. Yaitu ada hasil pengamatan. Nah, di hasil pengamatan ini sampel yang diuji itu ada 6. Terus, nah di sini itu ada tabel pertama yaitu W1. W1 itu adalah tabel botol kosong, hasil timbang botol kosong. Terus ada W2. W2 itu adalah tabel hasil botol bersama sampel. W2 itu tabel plus aquades. Kemudian yang W3 itu botol, timbang botol plus sampel. Kemudian untuk W4 nya sendiri itu adalah sampel plus toluena. Kemudian yang terakhir yaitu SG atau specific gravity. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan yaitu yang pertama, massa jenis merupakan parameter penting dalam karakteristik fisik material yang di bidang teknik sipil, biologi, pertanian, dan ilmu material. Massa jenis atau densitas didefinisikan sebagai massa zat per satuan volume tanpa memperhitungkan ruang antara partikel. Kemudian pada praktikum ini dilakukan penentuan densitas dan spesifik gravity dimulai dari aquades, yaitu peroleh 1,2303 gram per mili. Kemudian untuk sampel toluena itu diperoleh 1,3172 gram per mili. Sedangkan untuk standar SNI untuk toluena yaitu 0,860 sampai 0,870 gram per mili. Ini didapatkan standar toluena itu tidak standar. Nah, ini kemungkinan karena larutan toluena sendiri itu mungkin sudah terlalu lama atau sudah kadaluarsa.
Kemudian untuk penentuan SG pada cairan dilakukan pada sampel minyak dan kecap. Masing-masing diperoleh untuk minyak yaitu 1,281 gram per mili dan untuk kecap 1,2692 gram per mili. Nah, untuk standar SG minyak sendiri menurut SNI yaitu 0,900 gram per mili, sedangkan untuk kecap yaitu 1,20 sampai 1,30 gram per mili. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai SG ini diantaranya yaitu suhu, kandungan asam lemak, kemurnian, kemudian zat padatan terlarut pada minyak, kemudian gula, protein, garam, fermentasi, dan bahkan bahan baku pada kecap sendiri menurut MDPL 2020 dan GAP 2020. Nah, untuk sampel yang terakhir yaitu sampel padatan, ada SG dari kacang hijau dan SG dari ketan. Untuk SG kacang hijau sendiri yaitu 2,400 gram per mili, sedangkan untuk beras ketan sendiri sebesar 2,1580 gram per mili. Nah, faktor-faktor dari penentuan yang padatan itu sendiri yaitu meliputi kadar air, ukuran dan bentuk butiran serta kandungan pada padatan menurut Suryana 2017. Kumpulan yang didapat dari penentuan densitas pignometer dari kelompok kami mendapatkan 5 kesimpulan. Yang pertama, massa jenis merupakan perbandingan antara massa dengan volume suatu bahan yang menunjukkan tingkat kerapatan zat tersebut. Yang kedua, spesifik gravity atau SG adalah perbandingan padatan suatu zat terhadap zat acuan, biasanya air. Yang ketiga, nilai spesifik gravity pada sampel cairan yang diperoleh adalah 1,2810 gram per mili untuk minyak dan 1,2692 gram per mili untuk kecap. Yang keempat, nilai spesifik gravity pada sampel padatan yang diperoleh adalah 2,400 gram per mili untuk kacang hijau dan 2,1580 gram per mili untuk beras ketan. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai spesifik gravity meliputi suhu, kandungan asam lemak, kemurnian, kehadiran zat padat atau residu, kandungan padatan terlarut seperti gula, protein dan garam, proses fermentasi, bahan baku, kadar air, serta ukuran dan bentuk butiran sampel. Baik, dari presentasi dari kami, apakah dari kelompok selanjutnya itu kelompok 2 ada pertanyaan? Saya Rahman Sabila dengan NIM 240210013. Apa keuntungan menggunakan pignometer dibandingkan metode lain untuk menentukan densitas? Apakah ada lagi? Nama saya Isa Devi Azana dengan NIM 240310011. Izin bertanya, apa prinsip kerja dari pignometer dalam pengukuran densitas? Yang menjawab pertanyaan dari Mbak Sabila dulu ya. Yang pertama yaitu apa keuntungan menggunakan pignometer dibandingkan dengan metode lain untuk penentuan densitas sendiri. Nah, jawabannya yaitu pignometer itu memberikan hasil yang lebih presisi, cocok untuk cairan dalam jumlah kecil dan minim pengaruh dari faktor luar seperti tekanan. Jadi pertanyaan Zahra itu apa prinsip kerja dari pignometer dalam pengukuran densitas kan? Jawabannya pignometer bekerja berdasarkan prinsip perbandingan massa zat yang mengisi volume tetap. Dengan mengetahui massa zat dan volume tetap pignometer, densitas bisa dihitung. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.